Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Coding. Perkenalkan, nama saya Bro Hanif. Pada video ini saya akan menjelaskan atau mendemokan sebuah aplikasi yang telah saya buat yang bernama aplikasi KBM. Oke, kita masuk ke browser. Kemudian saya masukkan link aplikasinya. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasinya. Di sini terdapat login dan register. Register untuk mendaftar apabila kita belum mendaftarkan akun. Kemudian login untuk masuk apabila kita sudah mendaftarkan akun. Kemudian di sini ada tentang dan kontak. Nah, kita di home dulu ya. Home, tentang dan kontak. Inilah halaman home. Dan di sini ada daftar fitur-fitur yang ada dalam aplikasinya. Kemudian kita ke tentang. Disinilah dijelaskan tentang fungsi-fungsi apa saja ketika kita menggunakan aplikasi ini. Kemudian kontak, melalui inilah customer ataupun user bisa menghubungi kita apabila ada kendala ataupun yang lainnya. Oke, langsung saja kita login. Karena di sini saya akan menggunakan role admin ya, maka saya langsung ke login. Jadi sebenarnya di dalam aplikasi ini ada 3 role, yaitu siswa, guru, dan admin ya. Jadi misalkan siswa itu mau mendaftar akun, maka lewat register otomatis dia menjadi siswa karena default dari role-nya adalah siswa ketika masuk melalui register. Oke. Berbeda nanti ketika adminnya itu yang mendaftarkan. Oke, kita langsung masuk menggunakan akun admin ya, agar semua fitur-fitur bisa kita lihat. Oke, kita login. Nah, inilah tampilan awal dashboard dari aplikasi ini. Di sini terdapat jam, yang mana ini real time sesuai dengan waktu yang ada pada device kita. Nah, jadi sama antara yang di sini dengan yang di sini jam saya. Kemudian di sini ada profile ya. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul pilihan di sini. Lihat profile, edit profile, kemudian keluar. Nah, disinilah ketika kita ingin melihat profil kita, maka cukup klik lihat profile. Maka profile kita akan langsung muncul. Nah, di sini saya menjadi admin, role-nya adalah admin di sini. Ini name-nya. Kemudian ini detail dari profil kita. Kemudian ketika kita klik edit profile, ketika kita ingin mengedit profil kita, maka tampilannya begini. Nama lengkap tadi admin, maka otomatis akan muncul di sini. Terserah mau kita biarkan ataupun kita mau edit, terserah di sini. Kemudian ada tanggal lahir, alamat, dan nomor phone, nomor HP. Kemudian kita misalkan di sini tanggal lahir kita ubah menjadi 2019 Februari. Nah, ini ya. Oke, kita update apakah berubah menjadi Februari 2019. Nah, di sini terupdate ya. Ini ya. Oke. Kemudian lanjut di sini. Nah, ini sama ya dengan yang di atas ini. Profil saya, kemudian edit profile. Oke, kita langsung ke fitur-fiturnya saja. Di sini ada beberapa fitur ya, yang mana insya Allah saya akan jelaskan satu persatu. Dimulai dari daftar mapel.
Daftar mapel adalah data yang menampilkan mata pelajaran beserta gurunya dari setiap kelas. Ya. Jadi di sini ada 3 kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, dan kelas 3 SMP. Maka di sini terlihat ada pelajaran, kemudian di sampingnya gurunya yang mengajar. Gitu. Ya. Kemudian jadwal mapel di sini ada 3 pilihan, yaitu kelasnya. Nah, di sini saya akan klik kelas 1 SMP dulu. Nah, maka yang keluar adalah kelas 1 SMP. Jadwal mapelnya. Ini adalah fitur yang kedua, yang mana hampir sama dengan fitur yang pertama tadi. Fitur yang pertama dapat diakses oleh siswa, guru, dan admin. Fitur yang kedua juga bisa diakses oleh siswa, guru, dan admin. Nah, ini jadwalnya. Namun ada perbedaan di tombol tambahnya di sini. Untuk tombol tambah hanya bisa diakses oleh admin dan guru. Jadi siswa tidak akan tampil tombol tambah ini. Karena siswa cuma bisa melihat jadwal mapel mereka. Kemudian setelah itu ada daftar alfa, ya, fitur ketiga. Nah, daftar alfa ini menunjukkan daftar siswa yang tidak masuk kelas. Di sini ada 3 pilihan juga, yaitu kelasnya. Ya. Di sini saya klik kelas 1 SMP. Nah, di sini terlihat ada 1 nama yang sudah terdaftar di daftar alfa ini. Nah, maka ketika di sini terlihat namanya, maka semua role akan bisa melihatnya. Baik itu siswa, guru maupun admin, maka bisa melihat. Namun perbedaannya di tombol tambah ini lagi. Ya, sama seperti yang di jadwal mapel. Kalau tombol tambah ini hanya bisa diakses oleh admin dan guru. Ya. Jadi di sini tidak akan muncul tombol tambah ini di role siswa. Oke, kita coba tambah ya. Kemudian di sini akan tampil 3 input, yaitu nama, hari, kemudian keterangan. Oke. Nama. Misalkan kita akan tambahkan siswa yang alfa, misalkan namanya Galang. Harinya hari Senin misalkan. Keterangannya apa? Izin. Oke. Kita save. Nah, ini ketika kita misalkan lupa mengisi ataupun ada yang kosong, ini pasti ada validasinya. Oke, kita coba validasinya dulu, apakah berjalan. Oke, validasinya berjalan ya. Keterangan tidak boleh kosong, karena tadi kita mengkosongkan input keterangan. Oke, kita ulangi lagi, input Senin, kemudian keterangan izin. Kita save. Oke, ada alert atau pesan bahwasannya daftar alfa berhasil ditambahkan. Oke, kita lihat yang namanya Galang. Kita lihat, coba di kelas 1 SMP apakah dia muncul. Nah, di sini ya, Galang muncul di kelas 1 SMP, berarti Galang itu kelas 1 SMP. Nah, gitu. Maka ketika di sini berhasil ditambahkan, maka semua role akan bisa melihatnya, gitu. Oke, lanjut ke tugas dan pertanyaan, fitur keempat. Nah, di sini ada 3 kelas juga. Klik kelas 1. Maka di sini terdapat nama-nama yang mana telah mengirimkan pesan kepada guru dan admin. Jadi di sini hanya bisa dilihat oleh guru dan admin, siswa tidak bisa lihat. Nah, di sini ada nama, kemudian mapelnya, kemudian kategorinya apa, gitu.
Jadi namanya misalkan Abdul Hanif, dia misalkan mau ngirim tugasnya bahasa Indonesia. Oke, kita lihat detail. Nah, detailnya seperti ini ya, lebih lengkap lagi. Oke, kemudian kirim tugas dan pertanyaan. Oke, ini tampilannya ya, kirim tugas dan pertanyaan. Maka ketika kita untuk kirim tugas dan pertanyaan ini hanya bisa diakses oleh siswa dan admin. Berbeda dengan tugas dan pertanyaan hanya bisa diakses oleh admin dan guru. Ya. Kalau kirim tugas dan pertanyaan hanya bisa diakses oleh siswa dan admin. Guru tidak bisa. Guru hanya bisa melihat pesan yang telah terkirim. Oke, kita coba inputkan atau kirimkan pesan kepada guru dan admin. Misalkan namanya tadi, misalkan kelas berapa, kelas 1 SMP. Mapelnya apa yang mau di ini, PPKN misalkan. Kemudian kategorinya pertanyaan, email di ininya apa, misalkan ini aja. Kemudian pesannya ini misalkan. Oke, kita submit. Nah, maka di sini ketika berhasil, maka akan muncul alert pesan juga ya. Berhasil, pesanmu sudah terkirim. Oke, kita lihat di tugas dan pertanyaan. Tadi kelas 1 ya. Apakah muncul? Nah, di sini ya muncul ya. Setiadi. Kemudian mapelnya PPKN. Kategorinya pertanyaan. Oke. Untuk kirim tugas dan pertanyaan, ini akan terkirim ke database yang akan ditampilkan di sini, kemudian di email ya, di email. Kita lihat di email trap untuk mengetes apakah terkirim di email. Oke, ternyata terkirim ya. Jadi namanya Setiadi, dan kelas 1 SMP, PPKN. Pertanyaan kategorinya. Terus bertanya apa itu PPKN. Oke, sesuai dengan yang kita baru inputkan tadi. Kemudian fitur selanjutnya ini ada jadwal evaluasi guru. Nah, ini hanya bisa diakses oleh guru dan admin. Gitu. Oke. Ini ya. Inilah isi dari jadwal evaluasi guru. Jadwal evaluasi guru sebagaimana telah ditentukan dan sebagai bersama, yaitu akan dilaksanakan 1 bulan sekali setiap tanggal 2. Nah, isinya ini. Terus bagaimana kalau misalnya kita mau mengedit? Nah, tinggal klik edit. Di sini bisa diakses oleh guru dan admin. Jadi bisa dilihat oleh guru dan admin, dan juga bisa diedit oleh guru dan admin juga. Oke, ini ya. Misalnya kita mau menebalkan tulisannya. Oke, kita tebalkan, kita simpan. Apakah berubah? Oke, jadwal evaluasi berhasil diedit. Oke, jadi tebal ya. Tadi yang sebelumnya tipis sekarang menjadi tebal. Itu artinya kita berhasil mengeditnya. Oke, kemudian profil murid. Ini juga ada 3 pilihan, kelas 1 SMP, 2 SMP, dan 3 SMP. Misalkan kita mau lihat profil dari kelas 1 SMP. Ini daftar dari semua murid ya. Ada 3 yang kelasnya itu 1 SMP. Ada 3 murid. Ganang, Santoso, kemudian Hanif. Nah, dan juga di bawahnya ini ada tempat atau kota dari mereka, tempat tinggal mereka gitu ya. Oke, misalnya kita klik detail.
akan muncul detail dari murid tersebut gitu. Oke. Kemudian fitur selanjutnya yaitu peraturan. Oke, peraturan. Inilah dari tampilan dari peraturannya. Di sini bisa diakses oleh guru, siswa, dan admin. Ya, kalau yang profil murid tadi hanya bisa diakses oleh guru dan admin. Kalau peraturan bisa diakses oleh 3 role sekaligus. Nah, di sini ada tombol edit. Tombol edit hanya akan muncul di role admin dan guru. Berbeda dengan cetak PDF. Cetak PDF ini setiap role bisa mengaksesnya atau bisa dilihat. Oke, kemudian saya jelaskan dulu di edit. Nah, disinilah kita bisa mengedit tulisan tersebut dari peraturan ini. Misalkan kita edit 6. Misalkan pulang tepat waktu misalkan. Oke. Kita simpan apakah datanya berhasil dirubah atau tulisannya berhasil dirubah. Nah, berhasil ya. Pulang tepat waktu. Oke. Peraturan berhasil diedit. Oke, terus kemudian cetak PDF. Nah, inilah tombol untuk kita mendownload PDF dari peraturan ini. Oke, kita coba cetak PDF. Oke. Kita langsung lihat apakah berhasil. Nah, alhamdulillah berhasil ya. Ini persis seperti yang ada di aplikasi. Oke, kemudian fitur terakhir yaitu kelola user, dan ini hanya bisa diakses oleh admin. Fungsinya apa? Untuk menambahkan user, baik itu role siswa, guru, ataupun admin. Ini hanya bisa diakses oleh admin. Oke, kita coba tambahkan. Misalkan namanya Ucup. Oke. Kemudian role-nya apa? Role-nya misalkan guru misalkan. Oke. Ucup Riyadi aja misalkan. Oke. Dan emailnya. Kemudian password 1234. Ketika klik buat, maka otomatis datanya akan langsung ditambahkan di database. Oke, kita klik buat. Nah, ketika muncul notifikasi seperti ini, maka tandanya user baru saja dibuat atau berhasil dibuat. Oke. Oh iya teman-teman, kita lupa menambahkan data di dalam fitur jadwal mapel. Oke, coba kita tambahkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita tambah. Maka tampilannya seperti ini. Mapel, waktu, kelas, kemudian hari. Mapel, mata pelajaran yang ingin kita tambahkan apa? Misalkan IPS. Waktunya adalah jam 10 dan kelasnya 3 SMP. Kemudian harinya hari Kamis. Oke. Ketika kita klik buat jadwal, maka otomatis datanya akan tersimpan di database dan akan ditampilkan di jadwal mapel kelas 3 SMP. Kita klik buat jadwal.
Di sini langsung ke redirect kelas 3 SMP dari jadwal mapel. Dan di sini ada pesan jadwal berhasil ditambahkan. Coba kita lihat. Nah, di hari Kamis sudah ditambahkan jadwal mapel IPS di jam 10. Nah, jadi berhasil ditambahkan. Nah, kemudian di daftar mapel otomatis akan bertambah datanya. Di kelas 3 SMP baru saja kita menambahkan mapel IPS dan di sini otomatis akan langsung keluar nama pengajar dari mapel tersebut. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian fitur yang tadi kita lupa untuk review adalah pemotongan gaji guru. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada nama, kemudian gaji asli, potongan, kemudian total gaji yang telah dipotong. Kita tambah. Di sini hanya bisa diakses oleh admin dan guru untuk pemotongan gaji ini. Kemudian namanya ini adalah daftar dari gurunya. Misalkan Saifuddin. Gaji awalnya misalkan 3 juta. Kita potong misalkan 200.000. Kita save. Maka harusnya bertambah datanya. Di sini ada alert data berhasil ditambahkan. Berarti data sudah ditambahkan di sini. Saifuddin namanya, kemudian gaji aslinya adalah 3 juta, kemudian potongnya 200.000. Jadi 2.800.000. Begitu teman-teman. Mungkin cukup sekian demo dari aplikasi yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya adalah tata cara untuk membuat aplikasi KBM ini. Untuk video selanjutnya kita akan membuat atau menginstal Laravel. Kemudian setelah itu kita mengkonfigurasinya dengan database. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.